Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dr. Vinita Susanti selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum dan Perilaku Menyimpang serta teman-teman yang sedang menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi mengenai korupsi. Boleh di next. Boleh di next. Sebelum kami memulai memaparkan materi ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Raihan Putra Anugrah. Lalu ada rekan saya, Sifarida Zahra, lalu ada Muhammad Sofi, dan yang terakhir ada Elsa Tania. Boleh di next. Di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada definisi dari korupsi, yang kedua jenis-jenis korupsi, yang ketiga pandangan masyarakat terhadap korupsi, yang keempat korupsi sebagai perilaku menyimpang, dan yang terakhir hukum korupsi di Indonesia. Boleh di next. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa materi korupsi ini sebenarnya sudah dibahas tuntas di mata kuliah sosiologi korupsi sendiri yang fokus membahas tentang korupsi, perilaku korupsi di Indonesia dengan menggunakan sudut pandang sosiologi. Mungkin langsung saja kita mulai dengan materi yang pertama yaitu definisi korupsi yang akan disampaikan oleh Muhammad Sofi. Pada Muhammad Sofi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mengulang kembali tentang definisi korupsi. Dari para ahli termasuk para sosiolog memberikan pengertian tentang korupsi dengan pandangan yang berbeda, tetapi memiliki maksud dan arti yang sama. Yang pertama dari Syed Hussein Alatas. Syed Hussein Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis sebagai subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencangkup pelanggaran, pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan umum yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan dengan akibat yang derita oleh rakyatnya. Selanjutnya yang kedua yaitu menurut H.A. Braz. Korupsi dalam pengertian sosiologis yaitu perbuatan korup dari kekuasaan yang dialihkan atau penggunaan secara diam-diam. Kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan kekuasaan asli, tetapi menguntungkan orang luar dengan dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah. Mungkin boleh di next. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis korupsi. Dalam istilah korupsi terdapat tipe fenomena di dalamnya, yaitu ada penyuapan bribery, pemerasan robbery, dan nepotisme. Ketiga tipe fenomena tersebut mencerminkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika dalam ranah pelayanan publik. Mereka memiliki kesamaan dalam hal bahwa semuanya melibatkan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang pertama ada penyuapan. Penyuapan sendiri terdiri ketika seseorang memberikan imbalan atau hadiah kepada pejabat publik dan harapan mendapatkan perlakuan istimewa atau keputusan yang menguntungkan dari mereka. Mungkin dari kita sudah sering melihat atau membaca berita-berita gitu tentang penyuapan dari pejabat-pejabat atau pemerintah gitu. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam proses pengambilan keputusan dan berpotensi merusak integritas lembaga-lembaga publik. Selanjutnya yaitu ada pemerasan, yang mana melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang meminta imbalan sebagai syarat untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Hal ini menciptakan lingkungan yang dipenuhi ketakutan dan praktik-praktik korup dalam pelayanan publik, di mana individu atau entitas tertentu dapat dimanfaatkan untuk memenuhi pemerintah pejabat. Selain itu, ada juga nepotisme,
yang melibatkan penunjukan individu pada pejabat-pejabat publik atau politik tanpa atau politik dalam berdasarkan hubungan pribadi a- atau tanpa mempertimbangkan kualifikasi yang relevan. Hal ini mengakibatkan kekurangan prinsip meritokrasi dalam administrasi publik dan berpotensi merugikan masyarakat karena individu yang ditempatkan mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan efektif. Meskipun ketiga jenis fenomena korupsi ini berbeda dalam pelaksanaannya, semuanya memiliki dampak dalam pelaksanaannya. Dampak serius pada integritas lembaga-lembaga publik, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi ketiga bentuk korupsi ini merupakan kunci untuk membangun pemerintahan yang transparan, akun akuntabel, dan berfokus pada kepentingan publik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Muhammad Sofi atas penyampaiannya yang sangat baik. Materi selanjutnya itu tentang pandangan masyarakat terhadap perilaku korupsi. Boleh di next sih, Pak. Yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa perilaku korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan. Jadi perilaku korupsi sendiri ini sangat merugikan bagi negara dan masyarakat karena dapat menghambat pembangunan, menimbulkan ketimpangan sosial, dan merusak moral bangsa. Pandangan masyarakat dalam melihat perilaku korupsi ini sebenarnya cukup bervariasi, tergantung pada tingkat pengetahuan, sikap, kesadaran, dan respon mereka terhadap masalah ini. Berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, kira-kira terdapat tiga pandangan tentang da- tiga pandangan tentang korupsi yang dipandang oleh masyarakat mengenai korupsi. Yang pertama itu sebagian besar masyarakat memahami bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak benar, tidak adil, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Mereka menentang korupsi dan mendukung upaya pemerintah dalam memberantasnya. Mereka juga berperan aktif dalam melaporkan dengan tindak pidana korupsi kepada lembaga yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk ikut serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi pada pandangan masyarakat yang pertama ini yang sebagian besar masyarakat masih peduli ketika ia melihat perilaku korupsi yang ada di sekitarnya. eh, Ia tidak hanya diam saja, tapi langsung melaporkannya atau menegurnya secara langsung ketika ia melihat langsung kasus tersebut. Eh, Lalu yang selanjutnya, pandangan selanjutnya, sebagian masyarakat lainnya memiliki pandangan yang kurang kritis dan lebih toleran terhadap korupsi. Mereka menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, lumrah, dan sulit dihindari. Mereka merasa tidak berdaya, tidak peduli, atau bahkan mendukung korupsi karena alasan pragmatis seperti mendapatkan keuntungan, fasilitas, atau perlindungan dari para koruptor. Mereka tidak berani atau tidak mau melaporkan korupsi karena takut mendapat ancaman, intimidasi, atau sanksi sosial. Mereka juga kurang percaya kepada lembaga penegak hukum yang dianggap tidak profesional, tidak independen, atau juga korup. Eh, jadi seperti yang waktu itu dijelaskan pada mata kuliah sosiologi korupsi, contoh dari pandangan ini sebenarnya waktu Fadlizon menyampaikan bahwa eh, perilaku korupsi ini sebenarnya adalah pelumas dari pembangunan. Jadi pembangunan yang cepat dan merata itu karena adanya tindakan korupsi gitu. Jadi eh, para pejabat pemerintahan eh, mampu membangun jalan infrastruktur dan lainnya dengan cepat karena ada celah untuk dikorupsi di pembangunan tersebut. Itulah yang membuat pembangunan Indonesia lancar. Itu pendapat dari salah satu wakil ketua DPR yaitu Fadlizon. Eh, Lalu pandangan yang terakhir, sebagian masyarakat lagi memiliki pandangan yang ambigu dan kontradiktif terhadap korupsi. Mereka menyadari bahwa korupsi adalah tindakan yang salah, tetapi mereka juga melakukan atau terlibat dalam korupsi karena faktor lingkungan, budaya, atau struktur sosial yang memaksa atau mempengaruhi mereka.
Mereka merasa bersalah, bingung, atau bermoral ganda dalam menghadapi korupsi. Mereka ingin berantas korupsi, tetapi mereka juga tidak mau kehilangan kesempatan, keuntungan, atau keamanan yang ditawarkan oleh korupsi. Jadi di beberapa kasus pos, ada posisi di mana di saat kita sebenarnya tidak ingin melakukan korupsi, tetapi ada dorongan faktor eksternal kayak dari atasan atau dari pihak manapun yang secara tidak langsung menyuruh kita untuk melakukan tindakan perilaku korupsi tersebut. Eh, dan di beberapa kasus lain juga banyak sekali masyarakat yang tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah perbuatan korupsi, entah itu menerima suap dan lain sebagainya. Dari tiga pandangan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat dilihat bahwa masyarakat memiliki persepsi yang berbeda terhadap korupsi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengetahuan, sikap, kesadaran, respon, nilai, terus norma, budaya, struktur, dan kepentingan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan tindakan hukum, tetapi juga perubahan sosial, budaya, dan moral yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, boleh di next sih, Pak. Materi selanjutnya yaitu mengenai korupsi sebagai perilaku menyimpang yang akan disampaikan eh, oleh Siva Rida. Kepada Siva, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, makasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai korupsi sebagai perilaku menyimpang. Korupsi dalam konteks studi sosiologi dianggap sebagai perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat secara luas. Jadi, dalam hal korupsi, tindakan ini tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memiliki dampak negatif yang dapat merambah ke berbagai lapisan masyarakat, di mana menurut perspektif sosiologis, korupsi bukan hanya sekadar tindakan individual, tetapi juga hasil dari interaksi kompleks antara individu, institusi, dan struktur sosial. Perilaku koruptif seringkali terkait dengan kebijakan publik, distribusi kekayaan, dan relasi kekuasaan dalam satu masyarakat. Dan dalam studi sosiologi, korupsi dapat dilihat sebagai dampak dari ketidakseimbangan struktural dan ketidakstabilan kekuasaan. Teori konflik sosial mengu- mengumak- mengu- mengemukakan bahwa korupsi muncul akibat ketegangan antara kelompok-kelompok dengan kepentingan yang berbeda. Kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya cenderung memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi, di mana ini akhirnya meningkatkan disparitas sosial dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pada umumnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siva Rida Zara atas penyampaian materinya. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Elsa Tania. Boleh di next sih, Pak. Mengenai hukum korupsi di Indonesia akan disampaikan oleh Elsa Tania. Kepada Elsa Tania, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum korupsi yang ada di negara Indonesia gitu. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin sedikit uh, memberitahu gitu ya, informasi mengenai kejahatan kera putih dan kejahatan terorganisir yang mana dalam kaitannya ini korupsi gitu. Di mana di sini kejahatan korupsi itu termasuk ke dalam kategori kejahatan kerah putih, yang mana kejahatan kerah putih ini tuh merupakan uh, kejahatan yang dilakukan oleh kaum elit kayak misalkan pengusaha atau pejabat publik yang punya peran dan fungsi strategis dan juga akses kebijakan yang strategis juga untuk melakukan korupsi, kecurangan ataupun penipuan gitu, sehingga ini bisa menyebabkan adanya korban yang massal seperti itu. Kemudian kejahatan korupsi juga sering dikaitkan dengan kejahatan terorganisir atau terorganisasi, karena korupsi ini seringkali melibatkan kelompok atau jaringan yang terorganisir untuk melakukan kegiatannya. Nah, selain itu korupsi juga bisa terkait dengan kejahatan transnasional terorganisir, karena
kayak di beberapa kasus korupsi itu melibatkan kegiatan lintas negara dan melibatkan jaringan yang terorganisir pula. Kayak misalkan salah satunya adalah korupsi FIFA yang mana ia melibatkan pejabat tinggi FIFA dan pengusaha sepak bola di berbagai negara. Nah, kita bisa tahu ya kalau korupsi itu ternyata termasuk ke dalam kategori kejahatan kerah putih dan kejahatan yang terorganisasi, di mana itu adalah dua tipe kejahatan yang sangat kuat gitu, sangat tinggi. Makanya oleh karena seriusnya bentuk kejahatan korupsi ini, hukum dasar yang mengatur tindak korupsi ini juga sebenarnya ada banyak gitu. Tapi mungkin yang saya sebutkan di sini hanya beberapa saja. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di sini hukuman bagi korupsi itu setidaknya itu dipenjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit itu 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Kemudian, salah. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 ini, dendanya itu maksimal 30 juta dan penjara maksimum seumur hidup gitu. Kemudian undang-undang ini direvisi dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang tadi saya sebutkan, yaitu kalau di sini hukumannya itu bisa dipenjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan didenda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Mohon maaf. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, di Undang-Undang Nomor 20 ini sebenarnya itu hasil revisi atau pengubahan dari Undang-Undang Nomor 31 tadi. Yang mana dalam undang-undang ini itu disebutkan bahwa korupsi adalah tindakan yang melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri dan orang lain atau untuk berakibat merugikan negara dan perekonomian negara gitu. Nah, definisi korupsi yang secara detail itu juga dijelaskan dalam setidaknya 13 buah dalam undang-undang ini. Dan dalam pasal-pasal tersebut itu disebutkan korupsi itu dipetakan ke dalam 30 bentuk, yang mana 30 bentuk itu dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu yang pertama ada penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan yang ketujuh ada kerugian keuangan negara. Nah, adapun hukumannya dalam undang-undang ini, koruptor itu bisa dihukum berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara setidaknya 16 sampai 20 tahun tergantung pada besarnya kerugian negara, kemudian tergantung juga pada tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh oleh koruptor tersebut. Kemudian yang ketiga ada TAP MPR nomor 11 MPR tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Nah, sebenarnya inti dari TAP MPR ini yaitu pada masa Presiden Gus Dur itu, Presiden Abdurrahman Wahid, yang mana Gus Dur itu membentuk badan-badan negara yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Misalkan kayak Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, kemudian ada Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan badan-badan lainnya. Nah, TAP MPR ini juga isinya ada seruan untuk hati nurani rakyat gitu ya, agar reformasi pembangunan dapat berhasil. Salah satunya yaitu penyelenggara negara ini bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab, juga tidak dengan korupsi. Kemudian yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksana peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, intinya pada peraturan pemerintah ini sebenarnya lebih kepada masyarakatnya gitu, gimana pemerintah ini mengajak masyarakat untuk membantu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi mengenai orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Masyarakat juga dalam hal ini bisa memberikan saran dan pendapat untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, adapun kayak masyarakat yang melaporkan atau memberi saran tersebut, itu hak-haknya dilindungi dan laporannya ditindaklanjuti dalam penyelidikan perkara oleh pihak yang berwajib. Kemudian yang next, sih Pak.
Kemudian yang kelima, yaitu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, undang-undang ini tuh sebenarnya jadi pencetus lahirnya KPK di masa Presiden Megawati Soekarno Putri, di mana KPK ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, KPK ini juga sebenarnya menjalankan tugas dan wewenangnya tuh bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun gitu. Itu menurut undang-undangnya gitu ya. Nah, undang-undang ini juga kemudian disempurnakan dengan adanya revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 dengan terbitnya UU Nomor 19 Tahun 2019, di mana dalam undang-undang tersebut diatur soal peningkatan sinergitas antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi. Kemudian yang keenam ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Satranas PK. Nah, Perpres ini merupakan pengganti sebenarnya dari Perpres Nomor 55 Tahun 2012 sebelumnya tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang di tahun 2012 hingga 2025 dan jangka menengah yaitu 2012 hingga tahun 2014. Adapun Satranas PK yang tercantum dalam Perpres ini adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan oleh kementerian, lembaga, pemerintah, dan sebagainya yang pemangku kepentingan gitu ya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi. Ada 3 fokus sebenarnya dalam Satranas PK, yaitu yang pertama ada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan demokrasi birokrasi. Kemudian yang ketujuh ada Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Perpres ini itu diterbitkan oleh Joko Widodo di tahun 2020 itu dan mengatur supervisi KPK terhadap instansi yang berwenang di mana instansi tersebut tentu melaksanakan pemberantasan tindak korupsi, yaitu berupa kepolisian negara Republik Indonesia dan kejaksaan negara Republik Indonesia. Di mana dalam Perpres ini juga mengatur wewenang KPK untuk mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Polri dan Kejaksaan. Jadi kayak kasus tindak pidana korupsi yang tadinya ditangani oleh Polri dan Kejaksaan itu kemudian KPK diberi wewenang untuk mengambil alih kasus tersebut. Nah, yang terakhir ada Permen Ristek Dikti nomor 33 tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi atau PAK di perguruan tinggi. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai ada tentang KPK, kemudian tentang hukuman bagi koruptor gitu ya, dan peraturan pemerintah misalkan. Kalau di sini kita lebih kepada pendidikan anti korupsinya, di mana dalam Permen Ristek Dikti ini perguruan tinggi dan swasta itu harus menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi di setiap jenjangnya, baik itu diploma maupun sarjana. Selain itu, selain dalam bentuk mata kuliah juga bisa dalam bentuk kajian atau misalkan dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan lain gitu. Dan kegiatan ini harus dilaporkan secara berkala seharusnya ke kementerian melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi oleh Elsa Tania. Cukup baik. Sebelum kita mengakhiri presentasi kali ini, mungkin izinkan kelompok kami menampilkan video terlebih dahulu pada Siva. Boleh. Izin on cam sebentar ya buat share screen filmnya. Oke, Siva.
Rafli! Telat lagi. Rafli. Pasti gara-gara kamu main game sampai malam kan? Ibu bingung deh sama kamu. Kamu ini bukan anak SD lagi. Harusnya kamu bisa ngatur waktu kamu sendiri. Masa ibu harus ngomel-ngomel tiap pagi kayak gini? Tugas yang ibu kasih kemarin udah dikerjain belum? Belum, Bu. Kan? Kamu nggak bisa ngatur waktu kamu kan? Kalau kamu nggak bisa ngatur waktu kamu, gimana hidup kamu bisa teratur? Yang salah itu bukan waktunya, tapi yang ngaturnya. Udah sana duduk. Ya, Bu. Bisa. Mulu. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, dikeluarkan buku paketnya. Baik, Bu. Oke, dibuka bukunya halaman 48. Kita akan membahas tugas yang kemarin Ibu berikan ya. Baik, Bu. Oke. Nomor 1, membahas tentang Ayo, Pi, istirahat, Pi. Ayo. bangun, istirahat cuy. Iya, udah istirahat lama. Ayo jajan yuk. Ayolah, gas. Minum gua. Haus banget. Emang mau ngapain sih? Dulu kasih Raffi belakang mata. Udah, ayo, lama deh. Tadi dikasih bahasa apaan sih, Bob? Ngerti dah gua. Nah, gimana mau ngerti? Kerjaan lu tidur mulu. Emang gitu sih. Ya, aduh sumpah gue udah kebelet banget nih. Lu nggak pernah mandi dulu ya? Ya udah deh. Ini bentar ya. Iya. Udah tahu gua. Udah tenang. Boy, kenapa nih kita? Banyak duit lu. Yoi dong. Cuma nggak banyak duit. Dia kan bendahara. Palingan juga duit kas anak-anak sama dia dilebihin. Yaudah yuk, makan apa nih kita? Sebenernya gue bawa bekal sih. Lu lagi atas aja kali ya? Yaudah lagi atas. Makan kita. Beli cemilan nih. Sengaja, ya kan? Kalian udah pada cuci tangan? Oh, sendok sih, harus paham kan. Dipanggil sama guru. Gua ngapain? Kurang kopi, tapi lupanya gimana? Gimana sih kalau Udah, tinggi. lalu gue bentar ya, pada dulu nih. Iya bentar ya. Rafli, kamu tahu nggak kenapa kamu ibu minta datang ke sini? Nggak tahu, Bu. Kenapa ya, Bu? Kamu kan sering terlambat. Ibu juga sering dapat dari guru-guru kalau kamu tugasnya selalu terlambat. Itu kenapa? Kamu ada masalah? Kamu kan udah kelas 12 ya, Vi? Mungkin kamu juga udah bosan ibu ingetin terus gitu ya. Ibu dan semua guru yang ada di sini sayang sama kamu. Ibu pengen kamu berubah sedikit demi sedikit. Jangan kayak begini. Ya?
Ibu pengen kita bikin komitmen kalau kamu bisa lebih baik lagi. Ya Bu, saya janji, saya minta maaf. Buat kedepannya, saya bakal berubah kok Bu. Iya Marsha, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Marsha, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Enggak Bu, kenapa ya? Perasaan saya nggak pernah telat. Terus tugas-tugas saya juga kayak semua kok Bu, nggak kayak... Iya sih, kamu rajin. Tapi apa Bu? Ibu dapat kabar kurang menyenangkan tentang kamu. Kamu nggak perlu tahu ibu dapat kabar dari siapa. Yang jelas, kamu itu kalian berdua satu kelas kan? Kalau kalian terus-terusan seperti ini, tidak ada orang yang mau bekerja sama dengan seorang koruptor. Hah? Koruptor? Maksud Ibu apa ya Bu? Iya, koruptor. Apa yang telah kalian lakukan berdua ini termasuk salah satu contoh kecil dari korupsi. Rafli, kamu sering menyia-nyiakan waktu, kamu mau korupsi diri kamu sendiri. Dan kamu Marsha, kamu mengambil hak orang lain demi kepentinganmu sendiri, itu juga termasuk salah satu contoh dari korupsi kecil. Nah, ini yang Ibu khawatirkan akan membentuk karakter yang kurang baik di masa depan. Sorry yang tadi. Iya, gue paham kok. Ayo makan, gue udah nungguin nih. Lah, lu belum makan? Oh, ayo. Solid banget teman kita. Ya. Bu. Baik, seperti yang dijelaskan di awal tadi, kalau perilaku korupsi adalah segala suatu tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan. Tadi di video tersebut kita lihat bahwa terdapat tindakan korupsi, perilaku korupsi yang dilakukan oleh seorang bendahara kelas yang mengambil hak orang lain untuk keperluannya diri sendiri atau untuk memperkaya diri sendiri. Eh, Mungkin itu aja paparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.